Mengapa juga ada mercon rame? Masa kita nggak tahu orang Tionghoa gini terlalu bukan Tionghoa berarti? Karena buat orang Tionghoa, tahun baru itu ada satu dewa yang usil dan iseng dan jahat. Ada setan yang datang. Maka itu ditakut-takuti dengan mercon supaya mereka lari. Loh betul nggak kan begitu? Oke? Kenapa mesti pakai baju merah? Saudara, dan kenapa mesti kue keranjang? Karena dewa usil ini kalau tiap tahun baru selalu akan memeriksa daftar kesalahan manusia di tahun yang lalu. Nah, ini dewa suka nuntut, suka nuduh. Lalu orang-orang tua kita dulu di Tiongkok punya ide. Memberikan sesuatu yang membuat dewa ini kalau makan langsung mulutnya kekunci lengket. Nah, itu kue keranjang. Maka itu lengketnya luar biasa. Maka itu nggak mungkin ada orang pakai gigi palsu makan kue keranjang. Nggak mungkin itu. Nah, jadi semua agama di dunia konsepnya tentang Tuhan itu pemarah. Betul, pemarah. Nah, masih ingat nggak Biam Loong? Bukannya jual bakso di situ, bukan. Itu dewa neraka. Saudara, jadi dalam hidup kita kalau saudara jawab Tuhan masih marah, berarti di benak saudara masih ada pikiran agamawi. Mana ada unsur marah sama sekali? Tidak. Padahal Papa sudah tahu mereka dua jatuh dalam dosa. Masih santai. Jalan-jalan di dalam taman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah, saya tuh bayangkan gini, pasti kresek karena Papa nginjak daun kering itu. Di taman itu. Akrab sekali. Saudara benar miliki konsep ini. Kan dari awal saya sudah katakan kepada saudara. Kalau kebenaran ini kita kenal dalam hidup kita, kita akan dimerdekakan betul. Kita nggak pernah takut kapan aja ketemu Papa. Nggak pernah takut. Jadi jangan pakai pikiran agamawi. Kenali dia sebagai Papa yang baik atas hidup kita. Maka itu kalau konsep kita mengenal Tuhan, maaf ya, hanya untuk cari berkat. Maaf bagi yang bukan Tionghoa, jangan tersinggung. Tapi orang Tionghoa, saudara, begitu lahir itu sudah pasti dibisiki duit. Ya iya atau tidak? Itu orang Tionghoa, saudara. Enggak mungkin enggak. Kalau enggak ngapain kesini jauh-jauh? Ayo. Enak di Indonesia kok enggak ada dinginnya. Kita enggak jadi kuli sini sana bos sini nguli babu lagi. Ayo. Maaf, jangan tersinggung. Loh jangan marah saya ngomong ini. Loh betul enggak? Kalau bukan karena lui gitu. Enggak karena duit, ngapain kita repot-repot ke sini? Ayo. Di Indonesia enggak punya duit bisa makan dan beranak terus kok. Loh betul enggak? Indonesia tuh hebat sudah negara itu. Enggak punya duit, enggak punya kerjaan, beranak terus, nekat orang Indonesia itu. Loh kenyataan itu. Nah, jadi di benak kita itu dari lahir procot istilah orang Jawa. Itu sudah duit. Betul nggak? Orang tua kita sudah mengajari itu. Nggak punya uang digombo kamu. Nggak punya uang kamu dihina kamu. Direndahkan. Maka itu ukurannya adalah uang. Nah sehingga kenapa orang-orang tua kita dulu rajin ke kelenteng, rajin sembahyang, rajin apa? Semua unsurnya adalah berkat. Nah hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara. Hubungan dengan Papa kita, walaupun dia pasti berkati, tapi bukan unsur itu. Bukan motivasinya duit. Maka itu kalau saudara pernah dari gereja yang lain dulu, khotbah perpuluhannya hampir tiap minggu sampai bosan dengerin. Kenapa banyak pendeta khotbah perpuluhan dengan dua motivasi? Satu motivasi berkat. Pasti engkau diberkati. Pasti engkau diberkati. Pasti engkau diberkati. Nggak perlu. Kalau kita ingin memberikan kepada Papa, jangan pakai iming-iming. Tahu kata iming-iming ya? Pakai sesuatu untuk narik. Nggak perlu. Kalau kita memberi, motivasinya tulus. Aku nggak ingin apa-apa, karena aku mengasihi. Betul?
Kalau saudara memberi perpuluhan dengan motivasi karena khotbah itu supaya kamu diberkati, supaya kamu berhasil, nggak ada belalang pelahap, salah. Yang kedua, berapa banyak saudara pernah dengar pendeta khotbah perpuluhan pakai ancaman lagi? Kalau kamu nggak bayar perpuluhan, bangkrut kamu. Pernah dengar pendeta khotbah seperti itu? Ada? Enggak, saudara. Saya tidak akan mau kenal kepada Tuhan yang mata duitan seperti itu. Betul? Jangan bicara uang dengan papa kita. Dia bukan cuma punya segala-galanya. Dia itu segala-galanya. Apa uang yang kita mau berikan? Berapa banyak? Betul? Jadi kalau kita mau kata berkat, jangan menggunakan Tuhan. Dengar kata ini. Jangan menggunakan Tuhan. Saudara, karena saya tuh rajin doa. Tiap jam 4 pagi, walaupun winter, saya tetap doa 6 bulan ini. Maka itu sekarang saya bisa beli rumah. Salah. Saudara, papa kita nggak bisa kita suap dengan aktivitas kita. Catat ini. Kalau agama-agama di dunia, Tuhan mereka akan menilai dengan aktivitasnya. Berapa rajin? Berapa setia? Berapa banyak persembahannya? Entah samsingnya, entah ngosingnya, atau apanya lagi. Masih ingat itu, entah buah apa. Enggak, bukan itu. Papa kita tidak melihat semua. Karena dia papa yang baik. Walaupun ada. Tapi bagi yang waras, tahu kata waras ya? Enggak akan. Maksudnya begini. Secara umum, enggak mungkin lah ada orang tua. Setelah anak bisa kerja semuanya dipajeki. Nomor 1 sekian, nomor 2 sekian. Yang kamu bayar gantian. Dulu papa saya setengah mati untuk kamu, cepat bayar. Ada nggak orang tua kayak gitu? Ini debt collector namanya. Kalau sampai gitu. Loh, betul nggak saudara? Walaupun anak memberi ya kita terima. Tapi nggak mungkin orang tua akan memberikan batas. Harus sekian kamu, harus sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Karena gajimu besar. Itu orang tua kurang ajar, betul? Loh, betul tuh nggak saudara? Kalau ada bertobatlah, gitu maksud saya. Nggak ada orang tua seperti itu. Malah orang tua bangga. Kalau dulu nyekolahkan pas-pasan, sekarang anak-anak jadi orang-orang hebat. Itu sudah cukup buat orang tua. Nah, begitu dengan papa kita di surga. Dia nggak butuh aktivitas kita. Dia nggak butuh uang kita. Katakan amin. Maka itu kalau kita memberi, bukan supaya kita diberi. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, kalau cuma untuk berkat ya, dengar, kalau cuma untuk berkat. Percayalah. Di dunia ini sudah cukup banyak bukti dan fakta. Orang yang gak kenal Tuhan pun bahkan jahat hidupnya bisa kaya raya dan sukses. Ya atau tidak? Ya sudah. Maka itu jangan kita pakai Tuhan untuk cari kekayaan buat diri kita. Gak usah ngingo tuyul esok gerek. Pelihara tuyul sana pasti kaya. Gak usah Tuhan. Bahkan saya mau tunjukkan kepada saudara, saya pernah membuktikan di banyak hidup orang yang saya pernah tahu, bukan saya kenal. Hukum alam ini menyediakan kekayaan tanpa Tuhan. Catat kalau mau resepnya gampang, cuma 3 langkah saja, nggak banyak saudara. Pasti kaya, nggak usah sembahyang, nggak usah ke gereja, ke AC terus, berdosalah semau-maunya. Sungguh. Pasti kaya kalau pakai 3 resep ini. Catatan, kasih orang lain supaya orang lain tahu. Belum benar itu. Mau? Catat. 1. Tiba-tiba dapat warisan. Nah, cepat jawab. Langsung kaya enggak? Ya kaya. Enggak doa, enggak jengking, enggak puasa, enggak segala macam. Kaya dapat warisan. Tambahin nomor 2. Rajin. Kalau kuat 3 shift, lakukan. Kalau 4 shift mati, dah gitu aja. Ayo, nomor 2 ya rajin. Kalau saudara punya toko, sebelah-sebelah bukanya jam 6 pagi, saudara jam 4. Ngerampok enggak dong? Jangan, itu salah. Jangan ngerampok, saya enggak ngomong ngerampok lo ya. Ya, dirampok. Enggak tahu dirampok, rajin kok. Lapor polisi sudah dirampok. Terus semua toko tutupnya jam 10, saudara jam 12. Apanya enggak kaya? Betul enggak? Nomor 2 ya, saudara. Nomor 1 apa tadi? Warisan. Nomor 2 apa? Ayo nomor 2, nomor 3 teman meditore. Pelitlah
Pasti kaya.